ya kita hanya bisa berdoa sekarang ya. Mudah-mudahan bisa segera tatap muka dengan kondisi yang baik begitu. Mik sudah siap dan action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa sekalian di podcast Putih Biru Spendakti. Kali ini kita dalam acara ngobras bagus ya, ngobrol santai bareng Guru Spendakti ya, ngobras bagus. Nah, ini untuk pertemuan kedua kalinya sepertinya. Kita sekarang bersama-sama dengan tim kurikulum ya, ketua tim kurikulum. Dalam hal ini beliau adalah pembantu kepala sekolah bidang kurikulum, Ibu Mulyaningsih SPD. SPD ya betul ya Bu? Ya betul. Sebentar lagi MPD nih. Sebentar lagi kapan ya Pak ya? Masih lama Pak. Ya. Oh iya. Baik, pemirsa sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini sebagaimana dulu sebenarnya pernah direncanakan, kita akan bersama-sama melakukan obrolan santai saja. Ya, sebenarnya evaluasi proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Kedung Jati dalam kondisi pandemi saat ini, khususnya pada kondisi PJJ. Nah, terlebih dahulu mungkin nanti saya ingin menanyakan kepada Ibu Mulya, bagaimanakah sekarang untuk semester 2 ya, untuk semester 2 ini proses pembelajarannya berjalan seperti apakah di SMP Negeri 2 Kedung Jati itu? Silahkan mungkin dipaparkan sedikit. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sedikit ya, gambaran sedikit tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Spendakti ini pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada semester 2 ini sebetulnya kita masih menggunakan sistem yang sama daring karena memang belum memungkinkan untuk tatap muka. Ya, jadi apalagi sekarang juga masa PSBB-nya diperpanjang. Jadi mau tidak mau di SMP Negeri 2 Kedung Jati masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, tetap menggunakan tim sebagai apa istilahnya Pak? Medianya. Media pembelajarannya. Nah, tim sebagai media pembelajaran dan dibantu dengan WhatsApp grup ya untuk Nah, itu memotong sedikit. Dulu kan direncanakan semester 2 itu kan kita mulai rencananya katanya ada tatap muka. Nah, apa kemudian yang melandasi kenapa tatap muka itu diundur seperti itu? Sepertinya kan sekarang diperpanjang pembelajaran di rumahnya. Padahal sepertinya orang tua ini sudah menanti-nanti kapan si anaknya sekolah seperti itu di sekolah tentunya. Baik, karena ini serba tidak menentu ya, keadaan serba tidak menentu, belum pasti, dan dari pemerintah juga masih memperpanjang PSBB, maka yang kemarin itu rencana tatap muka terpaksa tidak dilaksanakan, ya, tidak dilaksanakan. Nah, menanggapi orang tua itu ya memaklumi bagaimana susahnya orang tua ketika harus mendampingi anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran. Belum materi yang mungkin orang tua juga kurang memahami. Juga anak-anak yang kadang-kadang dengan orang tua itu malah lebih susah diatur gitu ya. Jadi betul. Kalau dengan orang tua itu lebih berani, lebih takut dengan guru sebetulnya. Lebih takut dengan guru. Jadi kami juga sering berinteraksi dengan orang tua, mereka juga sebetulnya berharap sekali untuk segera bertatap muka. Tapi dari guru sendiri juga sebetulnya sudah menginginkan tatap muka karena yang namanya guru itu kalau merasa puas gitu ya, kalau ilmunya atau pembelajarannya itu benar-benar dipahami oleh anak. Jadi kalau secara daring begini mungkin masing-masing guru memiliki keterbatasan dalam
menyampaikan pembelajaran atau apa. Jadi kadang-kadang anak juga dengan pembelajaran itu karena melewati benda mati, jadi tidak begitu responsif gitu ya, cukup memusingkan guru saja juga Pak. Jadi yang bingung tidak hanya orang tua, guru juga. Jadi ya kita hanya bisa berdoa sekarang ya, mudah-mudahan bisa segera tatap muka dengan kondisi yang baik gitu. Ya. Tapi mengingat ini ya, sepertinya tadi kesulitan-kesulitan yang sudah disampaikan, apakah bisa efektif itu pembelajaran dalam masa pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah ya gitu? Apakah bisa efektif atau mungkin ada siswa yang sama sekali tidak ikut atau bagaimana? Dan apabila ada siswa yang tidak ikut seperti itu, nah antisipasi dari pihak sekolah sendiri seperti apa sih sebenarnya? Ya, baik. Sebetulnya kalau berbicara tentang partisipasi ya, semakin lama itu partisipasi anak itu semakin menurun menurut pandangan saya Pak ya. Untuk anak-anak yang partisipasinya seperti ini bisa kami mencari jalan keluar dari memberdayakan wali kelas. Jadi setiap 2 minggu atau 1 minggu wali kelas seharusnya harus mendata atau mengetahui siswa-siswanya yang tidak aktif itu siapa. Nah, kemudian juga mungkin bisa menggunakan Teams ini melalui video conference untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka sebenarnya di rumah. Jadi wali kelas itu istilahnya kalau melihat langsung wajah atau nanti sikapnya berbeda gitu ya. Kemudian untuk anak-anak yang tidak memiliki gadget atau gawe ya, itu sudah diusahakan, sudah diupayakan dan malah mereka ini yang antusias karena mereka diperbolehkan datang ke sekolah meskipun dengan keterbatasan, maksudnya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita ambil langkah agar wali kelas dapat memberikan solusi agar anak-anak ini menjadi aktif dalam pembelajaran gitu Pak. Berarti di sini wali kelas kerja ekstra keras berarti ya? Nah, harus begitu karena kalau guru mapel sendiri itu nanti menangani banyak anak, nah itu nanti ada keterbatasan juga. Kalau wali kelas ini bisa nanti, nah ya wali kelas kan dianggap orang tua di sekolah ya. Jadi paling tidak anak-anak itu punya rasa tersendiri lah kepada wali kelas untuk lebih mengikuti apa kata-kata wali kelas gitu. Jadi berarti kalau dikatakan makan gaji buta ya enggak juga ya? Ya tidak sih Pak ya. Insya Allah tidak ya Pak ya. Ya tapi kalau misalnya ada yang begitu ya mudah-mudahan orang di luar sana Pak ya. Jadi kalau orang tua mengatakan aduh guru sekarang enak itu, menurut saya ya enaknya itu apa ya, di mana ya, nggak ada sih, dirasa juga nggak enak ini berangkat ya tetap harus berangkat ya, tetap berangkat, masih harus mikir ini anak-anaknya pusing nggak mau mengerjakan tugas, mau nggak responsif terhadap pembelajaran ya paling enak itu tatap muka Pak. Betul. Sepertinya juga orang tua juga ya lebih enak tatap muka. Ya. Nah ini ya Pak, jadi sebenarnya kalau seperti itu berarti mungkin saja ya ada anak yang sama sekali misalkan tidak mengerjakan tugas seperti itu. Apakah ada kekhawatiran dari pihak sekolah sendiri bahwa anak tersebut ya nanti misalkan sama sekali tidak mencapai kompetensi yang diharapkan oleh sekolah? Ya mungkin ya terus antisipasinya apa seperti itu? Kalau sampai akhir tahun katakanlah, sampai akhir tahun ternyata kompetensi yang diharapkan oleh sekolah untuk siswa A misalkan ternyata tidak tercapai. Nah, antisipasi apa saja, langkah-langkah apa saja untuk menangani anak-anak yang seperti itu? Ya baik. Sebetulnya di awal semester kemarin sudah kami sampaikan kepada guru mapel dan wali kelas ya untuk
semester 2 ini karena kita nanti terutama kelas 9, tidak hanya kelas 9, kelas 7 dan kelas 8 karena nanti akan kelas 7 dan kelas 8 akan kenaikan kelas, kemudian kelas 9 juga akan ujian sekolah. Nah, ini jelas nanti untuk menyelesaikan pembelajaran yang tertinggal kan jelas tidak punya waktu, Pak, tidak ada waktu. Ya. Di awal semester kemarin sebetulnya sudah kami sampaikan kepada guru mapel, kepada wali kelas, supaya benar-benar membimbing anak ini benar-benar ini. Misalnya minggu ini anak yang tidak aktif ini segera dicari tahu alasannya, solusinya agar anak ini menjadi aktif atau tidak pernah mengirim tugas. Misalnya guru mapel kalau tidak dapat menyelesaikan atau tidak dapat menghubungi anak, bisa bekerja sama dengan wali kelas lah ini yang kemarin kami harapkan untuk dapat memantau. Jadi setiap harinya, setiap minggunya, setiap waktunya itu supaya nanti anak-anak tidak ada yang tertinggal. Maksudnya kalau ada yang harus diperbaiki, segera diperbaiki begitu. Kalau perlu, kalau ada anak-anak yang seperti itu bisa didatangi rumahnya begitu. Kemarin kami sudah menyampaikan seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kok belum ada tindakan, ya akan kami ingatkan. Kami ajak kerjasama lah Bapak Ibu guru, mapel baik dan wali kelas gitu, Pak. Iya. Jadi supaya nanti di akhir-akhir ketika kita harus memberikan penilaian itu kita tidak lagi ada anak yang tertinggal karena belum mengerjakan tugas dan sebagainya. Oh ya, berarti kan intinya dari sekolah sendiri ya tetap mengusahakan secara maksimal secara maksimal supaya semua siswa mendapatkan pembelajaran yang sebaik-baiknya lah intinya ya, meskipun tentu saja ya dengan berbagai kondisi sekarang kan tiap anak mungkin ya berbeda-beda ya. Ya pasti ya tentunya berbeda-beda juga ya hasilnya. Nah, terakhir tadi sudah panjang lebar. Untuk agenda terdekat kan sepertinya ulangan tengah semester, penilaian tengah semester mungkin bisa disampaikan perkiraan waktunya itu bulan apa dan apakah nanti dilaksanakan masih secara daring atau sudah tatap muka mungkin nanti secara sekilas saja mungkin. Baik, untuk perkiraan waktunya mungkin akhir Februari atau awal Maret ya. Tapi untuk pelaksanaannya karena jelas kita tidak boleh tatap muka, jadi kita tetap menggunakan sistem daring seperti tes-tes sebelumnya pada masa pandemi ini. Karena ketika tes ini anak-anak memang sudah antusias untuk mengikuti, tapi ketika tes itu ya hampir 100% lah mereka mengikuti secara daring ini. Ya. Mungkin mereka menganggap tes inilah yang paling penting gitu ya, padahal pembelajaran setiap hari, tugas juga menentukan penilaian. Tapi nah ini yang perlu ditanamkan kepada siswa bahwa ya dalam pembelajaran itu yang penting bukan hanya hasil dari tes, tapi juga proses dan tugas-tugas juga, tugas harian itu justru yang nilainya lebih besar gitu. Jadi tetap menggunakan sistem daring, insya Allah. Karena kemungkinan kok ya juga belum ada titik terang tentang diperbolehkannya tatap muka gitu Pak. Ya, ya mungkin kaitannya juga dengan Grobogan saat ini masih zona merah ya, zona merah. Dan bukannya kita tidak ingin membuka sekolah untuk siswa sebenarnya ya Bu, tapi karena kita harus mentaati peraturan dan mudah-mudahan cepat selesai tentunya. Amin. Cepat selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mulia. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.